Boleh aktif. Boleh di kolom chat. Yang paling jauh di mana? Nah, ini ada yang di Jonggol ya kalau dari namanya deh. Dari Jonggol, dari Bandung, dari Depok hadir, Sukabumi hadir. Wah, Masya Allah ya. Karawang hadir, Bandung. Wah, Masya Allah. Makin minggu ke minggunya tuh kayak makin banyak ya pesertanya, Insya Allah. Bekasi hadir. Jaktim hadir, Masya Allah, pada semangat-semangat ya. Walaupun ini hari weekend ya waktunya mungkin Bapak Ibu untuk beristirahat, tapi semangatnya Bapak Ibu untuk menimba ilmu, oh, Masya Allah sekali. Tuh Cimaung hadir, Majalengka, oh, Masya Allah. Nah, mungkin dengan agar lebih berkah lagi kegiatan Some ini, mari kita sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran oleh saudari Ibu Lia. Apakah sudah ada Ibu? Sudah Teh. Maaf ini Alhamdulillah. lagi di perjalanan. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Ibu? Ya. Salimah. Boleh Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur wa kitabim masqur fi raqqin mansyur wal baitil ma'mur والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Lia untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga kita diberikan keberkahan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Mungkin untuk selanjutnya kita langsung aja ke pemaparan materi oleh Saudara Ustadz Fauzan dengan tema masih sama ya temanya dengan yang kemarin kekuatan doa karena kekuatan doa ini tuh sangat amat materinya tuh Masya Allah gitu kan panjang ya kalau dijelasin gitu ya Bapak Ibu ya. Maka mungkin untuk Ustadz Fauzan Adima, apakah sudah siap Ustadz? Kita lihat dulu Ustadznya apakah sudah bergabung ya. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Mungkin Ustadznya sedang bergabung. Oh, sudah ada ya Ustadz ya? Ya. Ya, baik Ustadz, kepada Ustadz Fauzan, mangga dipersilahkan untuk pemaparan materi Someah pagi ini. Terima kasih Teh Yunika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali lewat ruang Zoom dalam rangka tolabul ilmi, ya, sama-sama belajar. Dan tidak lupa kami terus sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk selalu setia mengikuti kegiatan Someah Sekolah Umroh Salimah. Saya berdoa semoga para hadirin, Bapak Ibu semuanya, selalu Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, para hadirin rahimakumullah. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan
pembahasan terkait kekuatan doa gitu ya, karena memang banyak setiap hal yang berubah gitu ya lewat kekuatan doa ini. Jadi doa bisa merubah takdir yang memang Allah berikan kesempatan untuk setiap manusia bisa merubah takdirnya gitu. Jadi takdir-takdir yang Allah tentukan bisa diubah oleh usaha dari manusianya tersebut atau orangnya tersebut, maka insya Allah kita bisa mengubah takdir tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempermudah dalam penyampaian materi dan juga dalam eh, penyerapan materi oleh para hadirin semua, izinkan saya berbagi layar. Nah, sudah bisa dilihat, Ibu? Insya Allah pagi hari ini kita akan bahas tentang adab-adab dalam berdoa, kemudian juga waktu yang mustajab dalam berdoa itu kapan saja, kemudian juga kita bahas terkait sebab-sebab terkabulnya doa, insya Allah. Bapak, Ibu, para hadirin rahimakumullah, seperti yang kami sampaikan pada pekan lalu bahwa doa itu adalah sarana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana kita berkomunikasi kepada Sang Pencipta, Khalik, dan kita ini semuanya adalah makhluk. Dan tentunya kita harus memposisikan diri sebagai makhluk dan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi kepada Sang Khalik. Nah, itu penting karena di dalam keseharian kita saja sesama manusia, sesama makhluk ya, ada sebuah penghormatan ketika berkomunikasi ataupun eh, sebuah apa namanya itu tata krama gitu ya, adab dalam eh, berkomunikasi dengan antar sesama makhluk atau sesama manusia. Misalkan ketika ada anak yang usianya lebih muda dibanding seseorang yang lebih tua gitu ya, maka si anak kecil ini akan memposisikan diri sebagai orang yang eh, menghormati orang yang lebih tua tersebut. Kemudian juga orang yang lebih tua ketika berkomunikasi dengan yang lebih muda biasanya juga menunjukkan menunjukkan rasa kasih sayang dalam komunikasinya. Nah, maka sudah sepantasnya lah kita itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita berkomunikasi dengan Allah lewat doa, kita juga menunjukkan memposisikan diri sebagai seorang hamba yang berdoa kepada Sang Khalik gitu ya. Yang pertama, Ibu, Bapak sekalian, adab-adab dalam berdoa. Yang pertama adalah percaya kepada janji Allah bahwa doa itu terkabul. Artinya kita memiliki rasa husnuzon kepada Allah. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki prasangka yang buruk bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa. Sebagaimana seperti yang kami sampaikan di pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, bahwa Allah itu mengabulkan setiap doa hambanya. Hanya saja dalam pengabulan doanya itu ada beberapa waktu atau fase gitu ya. Ada yang disegerakan, kemudian ada yang dikabulkan di dunia tapi dalam waktu yang lama, tapi ada juga yang tidak terkabulkan di dunia, tapi Allah nanti ganti dengan pahala yang tidak disangka-sangka di kehidupan akhirat gitu ya. Jadi yang pertama tentu kita sebagai seorang makhluk harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doa juga demikian. Ketika kita berdoa, kita harus menghadirkan hati kita
dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dan dengan penuh keyakinan bahwa saat kita berdoa itu Allah kabulkan doa kita, insya Allah. Itu yang pertama. Yang pertama, dan ini menjadi pondasi adalah husnuzon kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka lebih dulu, gitu ya. Kemudian yang Yes. kedua, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa memulai doa itu dengan melakukan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah. Kemudian juga kita tutup doa tersebut ya dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam doa, ketika kita menyisipkan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah doa itu akan lebih diterima, akan lebih cepat mustajabnya begitu ya. Karena memang kita menyisipkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa itu, kita juga menunjukkan rasa prasangka baik kita kepada Allah, salah satunya itu. Kita juga bisa memuji Allah dengan tentunya dengan asma wa sifat Allah gitu ya, salah satunya. Kemudian yang ketiga, saat kita berdoa, kita harus menunjukkan betul-betul butuh sama Allah. Kita harus menunjukkan, ya Rob, saya sangat membutuhkan pertolonganmu ya Rob. Jadi kita harus menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jangan sampai ya saat berdoa itu hati kita lalai dan hanya lisan aja yang bergerak, gitu ya. Hanya lisan yang bergerak, kemudian pikiran dan hati tidak berpadu, tidak menyatu, kemudian juga betul-betul acuh tak acuh dalam doa. Jadi hanya seperti rutinitas aja kita membaca sesuatu lewat lisan kita gitu. Tapi betul-betul harus menunjukkan rasa butuh kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sangat senang ketika melihat hambanya itu merengek-rengek kepada Allah, kemudian juga menunjukkan kelemahannya, kemudian juga menunjukkan bahwa dia itu sangat butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, dalam berdoa ya adabnya juga kita menghadap ke kiblat. Walaupun memang ini tidak wajib gitu ya. Tidak wajib. Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang penuh dengan eh, najis maupun tempat-tempat yang kotor. Nah, itu dihindari untuk berdoa di tempat-tempat tersebut gitu ya. Tetapi ya, tetapi Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, dimanapun kita bisa berdoa dan ke arah manapun kita juga bisa berdoa. Cuma memang baiknya, dan ini termasuk daripada adab dalam berdoa, jika kita memang sempat dan tahu arah kiblat, maka kita usahakan menghadap ke arah kiblat dalam berdoa gitu. Kemudian selanjutnya dalam berdoa juga tentu kita dianjurkan untuk berdoa dalam keadaan suci, ya, tidak dalam keadaan berhadas besar maupun berhadas kecil. Nah, ini salah satu adabnya. Tetapi pun ketika kita dalam keadaan tersebut atau kondisi tersebut, baik dalam berhadas kecil maupun berhadas besar, tidak berarti itu menjadi penghalang untuk kita tetap berdoa kepada Allah. Boleh saja, gitu ya. Tetapi memang dalam adabnya, ketika kita mampu untuk berdoa kepada Allah dalam keadaan suci, maka lakukanlah, gitu ya. Berdoa dalam keadaan memiliki wudhu, kemudian juga suci dari hadas besar, gitu ya. Itu akan lebih baik, gitu. Tetapi kalaupun memang kondisinya belum bisa untuk bersuci ketika itu dan ingin sekali berdoa, maka tidak masalah, gitu ya, nggak apa-apa. Terus kemudian selanjutnya Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah,
dalam berdoa juga, dan ini menunjukkan rasa ketergantungan kita kepada Allah, juga eh, merendahkan diri di hadapan Allah itu dengan mengangkat tangan saat berdoa gitu ya. Jadi ketika kita berdoa dengan mengangkat tangan itu akan lebih khusyuk dan lebih menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu daripada adab berdoa gitu. Walaupun memang tidak mesti juga saat berdoa itu mengangkat tangan ya. Allah Maha Pendengar. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita dan apa yang menjadi doa-doa kita gitu ya. Tetapi dalam adab berdoa memang lebih afdolnya dan baiknya kita mengangkat tangan saat berdoa begitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saat kita memulai doa itu lebih baik juga didahului dengan kalimat taubat dan istighfar. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam. Nah, ini saya mau tanya, ada yang hafal doa Nabi Yunus alaihi salam yang diabadikan dalam Al-Quran? Doa taubatnya dan istighfarnya. Ada salah satu yang bisa menyampaikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Iya, terima kasih. Betul, Ibu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ketika kita berdoa kepada Allah, kemudian dalam doa itu kita sisipkan rasa bersalah kita kepada Allah, kemudian pengakuan dosa kita kepada Allah, kita mengakui bahwa kita ini banyak salah, banyak khilaf, kemudian banyak kekurangan, banyak dosa, dan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih melembutkan hati kita saat berdoa, tidak menjadikan diri kita itu angkuh gitu ya. Kita menyadari bahwa kita ini lemah, penuh dosa, penuh kesalahan, dan kita sangat mengharapkan ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan lebih melembutkan hati kita saat berdoa. Jangan sampai ketika kita berdoa itu dalam keadaan hati yang keras, hati yang angkuh, yang sombong, yang merasa bahwa ketika dia atau dirinya itu ya menghadapi satu masalah, kemudian juga eh, dalam kesehariannya itu lebih sering mendapatkan kesuksesan gitu ya, itu dia merasa bahwa itu adalah hasil daripada ikhtiarnya dan upayanya dia gitu ya, dan tanpa dia sadari bahwa sebetulnya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melembutkan hati dalam berdoa, maka semakin dekat juga pertolongan Allah, semakin uh, istijabah juga doa itu akan dikabulkan. Semakin dekat doa itu akan dikabulkan insya Allah. Maka mari saat berdoa jangan lupakan kalimat-kalimat taubat dan istighfar. Kita sisipkan di dalam doa-doa kita gitu ya. Minimal kalimatnya itu bisa Allahumma gfir lana warham. Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami gitu ya. Atau bahkan yang pendek juga bisa. Allahumma Allahumma rahmatak gitu ya. Ya Allah, minta rahmatmu ya Allah. Kemudian ketika rahmat itu turun kepada kita, insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, akan mempermudah segala urusan kita, akan mengeluarkan kita dari situasi-situasi sulit, dan menjadikan situasi tersebut bisa lebih mudah untuk kita terima gitu ya, ataupun bisa lebih baik lagi situasinya. Nah, itu perantara daripada apa? Eh, Doa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rahmat, Allahumma ghufranak ya Rabb. Ya Allah, rahmatmu ya Rabb. Ya Allah, ampunanmu ya Rabb. Kita meminta rahmat dan ampunan Allah. Jika keduanya turun atau rahmat Allahnya saja turun, maka insya Allah Allah akan mengampuni kita, mengeluarkan kita dari situasi-situasi sulit yang tidak kita inginkan. Insya Allah, tabarok. Insya Allah
akan memudahkan kita untuk mendapatkan keringanan-keringanan daripada apa yang kita hadapi. Di laboratorium di Paramita di Cipto. Baik, Bapak Ibu izin Paramita. kami melanjutkan. Mungkin para hadirin bisa untuk mematikan audionya dulu atau mute soundnya ya. Speaker, mohon maaf. Luar kontrol Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu, para hadirin rahimakumullah, saat kita berdoa kepada Allah itu ya kita tunjukkan harapan yang besar dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa itu ada namanya al-khauf war roja gitu ya, rasa takut dan pengharapan yang besar kepada Allah. Takut kalau misalkan Allah itu murka kepada kita atas kesalahan-kesalahan kita gitu ya. Tapi kita juga betul-betul mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwa doa-doa kita belum bisa dikabulkan segera gitu ya. Mengharapkan pertolongan Allah agar Allah kemudian mengharapkan pertolongan Allah agar Allah menyegerakan pengabulan doa tersebut. Jadi antara khauf war roja ini kita hadirkan di dalam doa-doa kita gitu ya. Nah, jadi saat meminta kepada Allah, mari kita selalu merasa betul-betul mengharapkan pertolongan Allah dan merasa juga takut ketika Allah itu tidak segera mengabulkan doa sebab apa? Sebab kesalahan dan dosa yang belum kita minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan yang selanjutnya ya, di antara adab-adab berdoa itu juga adalah bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Misalkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Rabb. Gitu ya, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka sayangilah kami. Gitu. Ya Allah, ya Rabb, ya Ghaffar, ya Ghani, ya Allah, ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengampun, ya. Allahumma gfir lana, ya Rabb, ampuni kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Allahumma gfir lana. Gitu. Kemudian juga mungkin dengan sifat Allah lainnya, misalkan ya Allah, ya Rabb, ya Razzaq, urzukna ya Rabb. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemberi rizki, berikanlah rezeki kepada kami. Gitu ya. Kemudian kalimat-kalimat lainnya gitu ya, atau nama dan sifat Allah lainnya yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sebelumnya itu kita dahului dengan menyebut nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saat kita misalkan meminta kepada Allah agar Allah menjadikan diri kita itu sabar, ya, maka sebutkan asma wa sifat Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penyabar, as-sabur. Gitu. Jadikanlah diri ini sebagai orang yang penuh dengan kesabaran atau orang yang penyabar. Gitu. Kemudian juga doa meminta kemudahan dari hal-hal yang sulit, ya, dimudahkan dari hal-hal yang sulit. Allah kita harapkan atau kita berdoa agar Allah itu mengeluarkan kita ya dari hal-hal yang sulit. Nah, kita juga bisa menyebut kalimat nama atau sifat Allah gitu ya, Al-Fattah. Ya Allah, Engkau Maha Pembuka, maka bukakanlah kesulitan-kesulitan ini, jalan-jalan kemudahan itu bukakanlah gitu ya. Nah, itu salah satu cara bertawasul, yaitu dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita juga bisa bertawasul dengan beberapa hal. Yang selanjutnya ya, itu bertawasul dengan amal solih kita.
Jadi dalam doa kita boleh menyebutkan amal solih yang pernah kita lakukan dan rasa-rasanya kita insya Allah ikhlas dalam melakukannya. Misalkan, ya Allah, ya Rob, saya ingat betul pada satu hari saya membantu orang tua yang sudah sepuh begitu ya dalam menyeberang jalan, atau saya ingat betul bahwa pada hari tersebut atau hari itu gitu ya, saya mengeluarkan sedikit rezeki darimu untuk bersedekah kepada orang yang saya temui di pinggir jalan dan orang tersebut tidak mampu begitu ya. Nah, hal-hal demikian itu boleh kita sampaikan di dalam doa-doa kita, dan kita bertawasul lewat amal-amal solih tersebut gitu. Itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya juga kita bertawasul dengan doa orang solih yang masih hidup, itu memungkinkan juga. Misalkan katakanlah ada ulama namanya, misalkan ya, namanya yang kita yakin betul bahwa orang tersebut solih gitu ya. Seperti misalkan gambarannya, kita minta doa kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Ustadz Khalid Basalamah, kepada Ustadz Abdul Somad misalkan, dan kepada ustadz-ustadz lainnya yang kita pandang bahwa mereka adalah para ulama, mereka adalah orang-orang solih. Maka ketika kita bertemu dengan beliau-beliau gitu ya, kita diperbolehkan untuk meminta doa dari orang-orang solih tersebut. Supaya apa? Supaya eh, bisa Allah kabulkan segera apa yang kita inginkan. Nah, itu juga bisa menjadi tawasul kita agar doa itu cepat dikabulkan oleh Allah. Bertawasul dengan doanya orang solih, tapi yang masih hidup, gitu. Jangan sampai orang solihnya itu sudah wafat, kemudian sudah dikuburkan, kita datang ke makamnya, kemudian kita meminta kepada kuburan tersebut, kepada mayit tersebut, agar mendatangkan pertolongan atau bantuan. Nah, itu yang menjadi disebut jatuh ke dalam kesyirikan. Selanjutnya, Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, kita akan membahas terkait sebab-sebab terkabulnya doa. Meskipun Allah itu akan mengabulkan doa hambanya yang berdoa kepada Allah, tapi memang dalam pengabulannya itu kan berbeda-beda waktunya. Dan agar segera doa itu dikabulkan oleh Allah, kita harus memperhatikan beberapa hal dan harus mengetahui juga kiranya apa saja sebab agar Allah mengabulkan doa kita dengan segera gitu ya. Nah, Yahya bin Mu'az berkata, siapa yang Allah mudahkan baginya untuk menghadirkan hati dalam doa, maka doanya takkan tertolak. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, siapa yang menghadirkan hati dalam doa pas keadaan darurat atau genting, ia meminta dan kuat rasa harapnya, maka hampir-hampir doanya sulit untuk ditolak. Di dalam kitab Al-Fawaid. Jadi eh, ada 3 sebab ya, kurang lebih, menjadi doa itu terkabul dengan segera. Yang pertama, dalam berdoa kita tidak memiliki kelalaian hati gitu ya. Jadi hati kita khusyuk dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati tidak lalai dalam doa dan menghayati saat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, benar-benar merasa butuh dan membuat kondisi genting saat meminta. Jadi betul-betul merasa bahwa ya Allah, ya Rob,
saya sangat-sangat membutuhkan pertolongan dan bantuanmu ya Rob. Nah, jadi kita eh, hadirkan perasaan bahwa saat kita berdoa itu betul-betul genting dan kita sangat mengharapkan pertolongan Allah. Hadirkan perasaan-perasaan seperti itu setiap doa gitu ya, setiap kita berdoa. Karena banyak juga di antara kaum muslimin pada hari ini gitu ya, kami lihat di masjid-masjid setelah selesai sholat fardu dan ketika berdoa, itu mereka banyak yang tergesa-gesa dalam berdoa. Dan tentu ketika mereka tergesa-gesa dalam berdoa, ada beberapa hal yang dilalaikan, gitu ya. Salah satunya tidak menghadirkan perasaan bahwa atau belum menghadirkan perasaan bahwa dia memiliki kondisi genting sehingga dia berdoa demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dalam berdoa kita menaruh harapan besar supaya Allah itu mengabulkan doanya dengan segera, gitu ya. Dan ini penting sekali dan lihat seperti yang tadi kami sampaikan di dalam adab-adab berdoa ya, salah satunya adalah eh, menghadirkan perasaan takut dan memiliki harapan yang besar agar Allah mengabulkan doanya, gitu ya. Jadi memang ketiga hal ini ketika kita lakukan dan kita praktekkan dalam berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan doanya itu segera, insya Allah. Ya, jadi pertama saat berdoa kita hadirkan hati yang sungguh-sungguh, yang khusyuk gitu ya. Kemudian yang kedua eh, menunjukkan rasa kebutuhan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah, dan menghadirkan perasaan-perasaan di mana dia itu sangat terdesak dan betul-betul kondisinya genting dan betul-betul mengharapkan Allah membantunya dengan segera gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, dalam doa kita sisipkan perasaan khauf waroja ya, antara takut dan penuh harap gitu ya, sehingga nanti eh, sehingga nanti ya saat berdoa itu kita memposisikan diri sebagai orang yang betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki perasaan sombong, angkuh, tidak memiliki perasaan bahwa dia itu mampu untuk sukses, mampu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya ya dengan upaya-upaya sendiri gitu ya, tanpa bantuan dari Allah SWT. Nah, hal-hal demikian itu supaya membantu dia lebih merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, sesuai dengan hadisnya gitu. Nah, ini sangat relate. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lah." Gitu ya. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi memang di dalam hadis tersebut juga sudah disampaikan kepada kita bahwa saat berdoa, tolong hadirkan keyakinan bahwa Allah akan kabulkan doanya. Kemudian juga kita harus yakin dan harus betul-betul paham bahwa ketika kita berdoa kepada Allah dengan hati yang lalai, maka itu akan menghambat pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, gitu ya. Betul-betul harus yakin dan betul-betul harus memahami bahwa ketika hati kita lalai saat berdoa,
Nah, itu menjadi penghambat kita dalam mendapatkan kemustajaban dalam doa. Oleh karenanya harus menghadirkan hati yang khusyuk dalam berdoa. Kemudian juga itu di garasi. kenapa keadaan genting atau sangat butuh pada Allah itu akan menjadikan doa tersebut cepat terkabul gitu ya? Karena memang juga ada dalilnya gitu ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya panjang tetapi petikannya atau kalimat yang berkaitan dengan doa adalah sebagai berikut. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar as'atha adbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah potongan hadis gitu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Mungkin Bapak Ibu para hadirin juga sudah familiar dengan hadis ini ya. Kalau misalkan ngaji gitu ya di dalam kitab Arba'in Nawawi, ini juga hadis tersebut ada di dalam kitab Arba'in Nawawi tersebut. Eh, nah, keadaan dia yang genting ini sebenarnya membuat doanya itu terkabul. Tapi dikarenakan dia mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka mengakibatkan doanya sulit terkabulkan. Nah, bukan berarti tidak dikabulkan sama sekali ya, tapi sulit untuk dikabulkan segera gitu. Nah, jadi memang yang paling mendasar juga saat kita itu berdoa kepada Allah, kita harus memperhatikan apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita dapatkan. Apakah hal-hal tersebut adalah kita dapatkan dengan cara yang halal atau haram? Ketika kita mendapatkannya dengan yang halal, itu akan mempengaruhi kualitas doa-doa kita. Gitu ya. Tetapi ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang haram, maka itu juga akan menghambat daripada kemustajaban doa-doa kita itu sendiri. Gitu. Jadi memang pada intinya walaupun ya walaupun orang tersebut ya eh, banyak salah kemudian juga mengkonsumsi hal-hal yang haram, di dalam hadis tersebut digambarkan bahwa dalam keadaan genting pun seburuk-buruknya orang gitu ya, dia akan tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia akan menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya dan menunjukkan situasi gentingnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut digambarkan bahwa ada orang yang masih mengkonsumsi hal-hal yang haram tetapi karena dia terdesak, dia merasa sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, ya Tuhan, gitu ya. Ini menunjukkan situasi bahwa dia memiliki situasi yang genting, yang betul-betul terdesak sehingga dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang jika ingin doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah, maka perlu kita memperhatikan apa yang kita dapatkan, apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah,
ada waktu-waktu yang mustajab buat kita berdoa gitu. Dan ini tolong jangan sampai kita lewatkan waktu tersebut secara sia-sia gitu ya. Yang pertama adalah saat waktu sahur. Kata Allah dalam Al-Qur'an, potongan ayat, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur ini kapan? Waktu sahur ini mudahnya adalah kurang lebih sekitar 1 jam sebelum waktu sholat subuh. Nah, itu waktu sahur. Jadi mendekati waktu sholat subuh, inilah yang dinamakan waktu sahur. Dan waktu tersebut sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Dan sangat baik untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah sholat tahajud gitu ya, menjelang subuh kita perbanyak doa gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua ya, waktu-waktu yang mustajab itu ada di hari Jumat. Yang pertama bisa kita temui ya di antara 2 khutbah Jumatnya itu sendiri gitu. Dan yang kedua bisa kita temui di antara waktu asar dan maghrib. Jadi setelah waktu asar, setelah sholat asar gitu ya, sampai nanti terbenamnya matahari. Maka waktu tersebut adalah waktu yang mustajab buat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari Jumat ini spesial, apalagi kalau kita lakukan dari mulai pagi gitu ya, dari mulai awal hari gitu. Dari mulai waktu sahurnya, kemudian juga nanti ketika khutbah sholat Jumat, di antara 2 khutbah itu kita berdoa, kemudian juga ketika ba'da asar sampai masuk waktu maghrib gitu ya. Apalagi ketika waktu tersebut turun hujan, akan berlipat-lipat lagi uh, waktu dan sebab dikabulkannya doa gitu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga saat turun hujan. Nah, Bapak Ibu, jangan sepelekan waktu di mana Allah memberikan kita itu hujan, karena hujan itu adalah keberkahan. Ketika kita mendapati hujan, maka itu adalah waktu yang mustajab buat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan dari kita karena mungkin memang belum tahu ya, ketika turun hujan itu malah yang ada ucapan-ucapan yang seperti mencela hujan. Padahal itu adalah keberkahan dari Allah, rezeki dari Allah ya. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, nah, dalam sujud sholat. Dalam sujud ketika sholat pun itu adalah waktu yang mustajab berdoa. Dan tentunya ya seperti yang sudah kami sampaikan, ketika kita berdoa di dalam sujud, Kak harus memperhatikan beberapa hal. Yang paling penting itu adalah kita berdoanya dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Dan lebih baik lagi menggunakan redaksi-redaksi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun redaksi doa yang ada di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh para al-anbiya ya, para nabi. Kemudian selanjutnya selepas sholat fardu. Nah, ini juga adalah waktu yang mustajab buat kita berdoa. Tapi memang dalam beberapa kondisi gitu ya, banyak di antara kita itu yang tidak sempat untuk berdoa setelah sholat fardu. Itu tidak masalah. Misalkan setelah sholat fardu karena ada waktu yang karena ada hal yang mendesak gitu ya, orang tersebut bisa bergegas setelah sholat, kemudian zikir sambil jalan itu juga nggak masalah gitu ya. Kemudian berdoa sambil jalan juga nggak masalah. Tapi memang ketika kita bisa memiliki waktu untuk berdoa setelah sholat fardu,
maka sebaiknya kita melakukan itu, menggunakan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya juga di antara waktu yang mustajab adalah waktu di antara azan dan iqamah. Tapi sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang menyepelekan waktu di antara azan dan iqamah. Mereka lebih banyak ngobrol misalkan. Terus juga mungkin main HP gitu ya, ngecek HP, ngecek WhatsApp dan lain sebagainya. Padahal itu adalah waktu yang mustajab buat kita berdoa. Kemudian selanjutnya pada hari Arafah atau pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini juga waktu yang mustajab buat kita berdoa. Karena sebaik-baiknya hari di siang hari atau sebaik-baiknya waktu gitu ya di siang hari adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya yang tentunya tidak kita lupakan bahwa waktu yang mustajab buat berdoa adalah sepanjang bulan Ramadan. Sepanjang bulan Ramadan yang penuh berkah. Jadi tidak hanya saja ketika Lailatul Qadar, melainkan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu semuanya adalah waktu yang mustajab buat berdoa. Terlebih ketika berdoanya itu di waktu Lailatul Qadar. Kemudian Bapak Ibu, apa yang bisa kita petik daripada doa ini gitu ya? Apa hikmah dan kemudian apa urgensinya, apa pentingnya doa dalam Islam? Dengan berdoa, manusia memohon kepada Allah agar takdir yang mungkin tidak diinginkan bisa diubah menuju kita ya bisa memohon kepada Allah agar takdir yang mungkin tidak kita inginkan itu bisa diubah menuju takdir yang lebih baik ya. Jadi dalam Islam doa bukan cuma sekedar aktivitas rutinan gitu ya, melainkan juga adalah sebuah ibadah yang menggambarkan ketaatan, ketergantungan dan kerendahan hati manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kita pertama itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Dengan berdoa kita menunjukkan kita memiliki ketergantungan kepada Allah dan Allah itu ya maha zat yang menjadi tempat bergantung bagi setiap makhluk. Allahus Samad. Dan dengan berdoa juga kita menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengakui bahwa ya Allah tanpa pertolonganmu ini aku tidak akan bisa apa-apa. Tanpa pertolonganmu ini aku akan sangat merasa sulit untuk menghadapi berbagai macam masalah. Nah, ini menunjukkan kerendahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat senang melihat hambanya yang betul-betul merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan penuh harapan dan rasa takut. Takut kalau doanya ini ya belum bisa dikabulkan dengan segera karena banyaknya dosa, kesalahan dan banyaknya kelalaian yang dia lakukan gitu ya. Tetapi juga di sisi lain dia sangat mengharapkan bahwa Allah menurunkan pertolongannya, memberikan pertolongannya dengan segera. Nah, jadi menghadirkan perasaan al-khauf war-roja itu sangat penting di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan berdoa ini kita menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Status kita sebagai makhluk, sebagai hamba kita tunjukkan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Sang Khalik yang Maha Penolong. Nah, ini adalah hikmah dan urgensi doa dalam Islam. Semoga dengan kita selalu berdoa kepada Allah itu juga menjadi wasana atau sarana ya
kita mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan Bapak Ibu jangan bersedih ketika sudah lama berdoa dan merasa kok Allah belum mengabulkan doa saya gitu ya. Jangan merasa bersedih. Karena nanti Bapak Ibu kita semua ketika merasa doanya itu belum dikabulkan oleh Allah di dunia, maka yakinlah nanti di akhirat Allah akan memberi gantinya yang lebih baik, dan itu menjadi surprise buat kita ketika di akhirat nanti mendapatkan pahala yang tidak disangka-sangka gitu ya. Dari mana pahala tersebut? Dari doa-doa yang tidak Allah kabulkan di dunia gitu. Jadi jangan sampai berkecil hati, jangan sampai putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada Allah gitu ya, bahwa Nabi Zakaria itu ya tidak merasa bosan, tidak merasa putus asa ya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan apa yang Nabi Zakaria minta di penghujung usianya, di usia-usia senjanya gitu ya. Jadi memang seperti itulah Allah menyisipkan hikmah di dalam doa gitu ya. Agar kita tetap memiliki perasaan yang eh, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong dan tidak angkuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu para hadirin rahimakumullah, kami cukupkan sampai di sini materinya. Mungkin nanti ketika ada yang ingin bertanya, silahkan diajukan saat sesi pertanyaan. Dan kami sampaikan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak juga atas kehadiran Bapak Ibu semua di Zoom Sekolah Umroh Salimah ini pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan membahas hal-hal yang menarik terkait perjalanan haji dan umroh, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan haji dan umroh lainnya, gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi saya kembalikan ke Teh Yunika. Terima kasih Ustadz Fauzan untuk pemaparan materinya. Untuk sekarang sesi tanya jawab, mangga Bapak Ibu yang ingin ditanyakan boleh open mic atau di kolom komentar, kolom chat. Mangga Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini, kekuatan doa. Ini Bu Isti ingin bertanya, tapi suaranya tidak ada di saya, Bu. Tidak terdengar. Bu Isti. Apakah di Bapak Ibu yang lain ada suaranya Bu Isti? Belum ada Teh. Ya. Oh, tidak ada. Mungkin boleh ini ya Bu ya. Boleh di kolom chat aja. Kalau misalnya masih Nggak ada suaranya, Bu. ya Bu Isti belum ada suaranya. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari kolom chat ya. Tunggu ya. Ini ada di kolom chat ini ada yang bertanya nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin saya jaringannya ini kurang bagus.
Teh Yuni, pertanyaannya bisa dilihat di grup ya, kalau jaringannya kurang bagus. Baik, Ibu. Saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Eh, Nih, maaf Ustadz, jika berdoa sehabis baca Al-Quran itu bolehkah? Atau juga mujarab? Mohon pencerahannya. Mohon Baik, ya pencerahannya mungkin ya. Ya, mangga Ustadz jawab. baik. Sangat boleh tentu. Kita boleh berdoa kapan saja, kecuali ya, kecuali memang saat hal-hal tersebut yang tidak pantas kita untuk memanjatkan doa, misalkan mungkin ada beberapa hal gitu ya. Dan kita boleh berdoa di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak pantas kita untuk berdoa, kayak misalkan di dalam kamar mandi gitu ya. Eh, itu tidak pantas kita untuk berdoa. Atau saat kita juga mungkin saat eh, bersih-bersih gitu ya di kamar mandi, itu juga tidak tidak bagus ketika berdoa gitu ya. Waktu dan tempatnya tidak cocok untuk berdoa. Tapi selain itu kita bisa berdoa kapan saja, termasuk setelah baca Al-Quran. Dan apakah mustajab? Insya Allah mustajab ya. Tentu dengan apa? Menjadikan bacaan Al-Quran tadi atau tilawah Al-Quran tadi sebagai tawasul kita atau wasilah kita untuk mendapatkan kemustajaban berdoa. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita bisa bertawasul dalam berdoa itu ya. Kita bisa bertawasul dengan amal solih. Salah satu amal solih tentu dengan apa? Membaca Al-Quran tadi, gitu ya, atau tilawatil Quran tadi. Gitu. Baik, Bu. Iya, selanjutnya Teh Yuni, mau saya bacain apa Teh Yuni lihat di grup? Iya Ibu, ini saya bacakan ya Bu. Iya. Eh, Ya Bismillah. Saya ingin bertanya bagaimana agar kita berdoa segera dikabulkan Ustadz. Bagaimana agar kita Itu berdoa ingin keinginan. segera dikabulkan gitu ya. Ya. Nah, itu tadi tiga hal tadi yang kita bahas tadi ya, bahwa ketika kita ingin meminta bahwa doa tersebut ingin segera dikabulkan, kita perhatikan dulu apa yang kita dapatkan, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Apakah itu adalah hal barang-barang atau hal-hal yang haram atau halal, atau dengan cara yang halal atau yang haram kita dapatkan. Maka itu perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Kita usahakan bahwa apa yang kita raih, kemudian apa yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh, itu semuanya adalah halal. Gitu ya. Itu yang pertama, harus kita periksa dulu, harus kita apa namanya, ngecek dulu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk segera Allah kabulkan doanya, yang tentunya adalah kita menghadirkan perasaan bahwa kita betul-betul eh, membutuhkan pertolongan Allah. Bukan hanya sekedar lisan yang terucap, tapi juga betul-betul menghadirkan hati kita bahwa kita itu butuh, kita bergantung sama Allah, kita itu ketika berdoa merasa betul-betul dalam situasi yang genting, yang terdesak gitu. Perasaan-perasaan itu harus selalu dihadirkan dalam berdoa. Insya Allah, Allah akan segera mengabulkan. Kemudian selanjutnya, Apa sih guys? Ya, mungkin satu lagi ya Ustadz kita bacakan. baik. Tanya nanti bisa di grup aja ya Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan, maaf mau bertanya Kak, jadi kalau berdoa kita sambil ikhtiar untuk memperbaiki diri ya Ustadz, agar doa kita terkabul. Iya, kita saat berdoa itu ya memang sambil berikhtiar untuk memantaskan diri dan memperbaiki diri di hadapan Allah, sehingga Allah akan memperkenankan doa-doa kita itu dikabulkan dengan segera. Ya Allah. Salah satu ikhtiar kita memperbaiki diri ya dengan memperbaiki kualitas doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti
Lulusan yang sertifikat. Udah, Teh Yunika? Sebenarnya Ustadz pertanyaannya masih banyak ya. Ini hampir 10. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau dijawab di sini semua. Jadi mohon mungkin nanti pertanyaan yang belum dijawab sama Ustadz, nanti Ustadz jawab disampaikan lewat grup aja ya. Baik, insya Allah. Karena udah jam 9:01, mungkin ada yang mau punya aktivitas lain. Alhamdulillah, terima kasih buat animonya gitu ya, apresiasinya, sampai pertanyaannya banyak banget nih tentang doa Ustadz. Baik. Nanti insya Allah kami jawab lewat WA ya Bu ya? Atau mau Syarat satu lagi tulis. Ustadz Baik, pertanyaannya? boleh. Boleh. Boleh ya? Karena ini banyak banget nih. Teh Yuni, halo Teh Yuni. Mau Teh Yuni bacain? Teh Yuninya kemana ya? Ibu, ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin ya bisa dijawab mungkin ya. Ya boleh, sok silakan. Pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, seberapa besar kekuatan doa bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan seperti jodoh dan rezeki? Masya Allah, tabarakallah. Eh, ya, ada beberapa hal yang menjadi ketetapan Allah yang tidak bisa kita ubah. Nah, itu masuk ke dalam ranah kodoknya Allah, yaitu diantaranya usia kita, gitu ya. Kemudian kalau terkait jodoh dan rezeki, gitu ya, itu masuk ke dalam ranah qadar, takdir yang masih bisa kita ubah dengan usaha dan dengan doa. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama apakah terkait jodoh itu adalah termasuk yang ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa diubah dengan doa kita gitu ya. Ataukah eh, permasalahan jodoh ini bisa kita ubah dengan doa kita, takdir. Nah, maka kalau yang mengatakan bahwa eh, jodoh ini adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah, berarti itu kan ketentuan-ketentuan Allah yang sudah ditulis sebelumnya sebelum kita lahir gitu. Tapi ada yang mengatakan dan ini lebih mendekati daripada apa namanya? Daripada apa yang banyak para ulama kemukakan pendapatnya, yaitu bahwa kalau jodoh ini termasuk takdir yang insya Allah bisa kita ubah gitu ya. Tentu mengubahnya adalah dengan ikhtiar kita mencari pasangan yang baik, yang taat, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam mencari jodoh gitu ya. Dalam pencarian jodoh kan ada tuntunan. Kemudian yang kedua adalah dengan doa-doa kita. Doa kita akan menjadikan wasilah ya agar kita mendapatkan pasangan ataupun jodoh yang baik yang kita harapkan dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam mencari jodoh. Itu ada tuntunannya gitu ya, mencari yang baik, yang solih, yang solihah gitu ya. Kemudian eh, beberapa hal lainnya, termasuk rezeki. Jadi pintu rezeki itu banyak, Bapak Ibu. Allah itu menetapkan kadar rezeki ya ketika kita belum dilahirkan di dunia ini ya sudah jauh-jauh hari Allah tetapkan kadar rezeki kita. Ada rezeki yang bisa kita dapat dan kita tidak akan wafat ya sebelum Allah kasih seluruh rezekinya itu. Allah tidak akan mewafatkan kita sebelum rezeki yang Allah sudah tetapkan sebelum kita lahir itu ya diturunkan kepada kita semua. Tetapi memang ada berbagai macam pintu rezeki yang harus kita buka ya. Ada yang rezeki itu kita dapatkan lewat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lewat istighfar. Semakin memperbanyak istighfar, Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian juga lewat ikhtiar kita. Jadi kita harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Bahkan kalaupun memang kita itu tidak nggak ngapa-ngapain ya, itu ada rezekinya dari Allah.
Tapi memang sunnahnya dan baiknya kita mencari rezeki-rezeki tersebut, termasuk pernikahan. Pernikahan itu adalah salah satu wasilah dalam membuka pintu rezeki. Jadi insya Allah bisa diubah dengan doa kepada kepada kondisi yang lebih baik yang ingin kita dapatkan gitu. Cukup Teh Uni? Iya Ustadz, mohon izin menyampaikan buat yang mau jadi anggota Salimah, pengen jadi anggota Salimah, nanti boleh di-share ya link isiannya di grup WA. Mungkin gitu aja dari pengumuman untuk yang pengen jadi anggota Salimah. Barusan ada yang bertanya. Ya, selanjutnya Teh Yuni, mangga silakan dikembalikan ke Teh Yuni. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya dan terima kasih Bu Linca untuk informasinya. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absen ya. Dan untuk tadi ibu-ibu juga yang menanyakan mengenai Salimah ingin bergabung, boleh chat admin di grup ataupun tanya-tanya di grup. Dan barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai paket umroh untuk tahun ini juga bisa, mangga boleh langsung ke admin di grup. Baik, mungkin sebelum kita akhiri kajian Somya hari ini, mungkin kita bisa dokumentasikan terdahulu ya, Bapak Ibu, mangga boleh open kameranya, buka kameranya, kita mau screenshot dulu. Mungkin Ustadz boleh dibantu ya Ustadz. Baik, di slide pertama ya. Maaf ya Ustadznya ngebantu karena Teh Yudinya ada kendala di sinyal. Baik. Slide pertama, lihat 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, selanjutnya slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. Kelima. Oke. Sudah, Teh Yunika? Baik, terima kasih Ustadz untuk dokumentasinya ya. Karena ini di saya mungkin laptopnya kurang ini yang ngeliat jadi Avan. Mungkin untuk mengakhiri Somya pagi ini hari ini, maka kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Insya Allah bertemu. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor naga. Dia minta itu. Kan kamu belum. Lebih mahal Ibu. Ya belum. Ibu-ibu udah pada absen semua. Oh ya. Jangan lupa absennya ya.